Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, para pemirsa Nyantri Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama Islam terdapat 12 bulan, di mana di antara ke-12 bulan tersebut terdapat 4 bulan haram. Hal ini Allah Subhanahu wa taala pertegaskan dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu terdapat 12 bulan. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Di antaranya terdapat 4 bulan haram. Para ulama kemudian memberikan penjelasannya. Keempat bulan yang dimaksud adalah bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Rajab. Terkait tentang keharaman dinamakan 4 bulan tersebut dinamakan bulan haram adalah di antaranya terdapat 2 penjelasan. Yang pertama adalah umat Islam atau kita semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan berbagai macam konflik, berbagai macam pertikaian hingga pembunuhan. Yang kedua adalah kita diharamkan untuk melakukan berbagai macam keharaman-keharaman, baik itu sifatnya kezaliman terhadap diri sendiri maupun kezaliman terhadap orang lain atau bentuk keharaman-keharaman lainnya. Nah, hari ini kita telah memasuki bulan Rajab, di mana tentunya bulan Rajab termasuk salah satu bulan yang mulia atau bulan haram. Rasulullah SAW banyak sekali mengajarkan kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah memperbanyak sedekah dan memperbanyak puasa. Sesungguhnya memang Islam memberikan ajarannya untuk agar kita semua melakukan amal kebaikan di seluruh 12 bulan tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW lebih menekankan untuk meninggalkan berbagai macam keburukan dan untuk melakukan berbagai macam kebaikan, khususnya sedekah dan puasa pada bulan-bulan haram ini, tak terkecuali adalah bulan Rajab ini. Memperbanyak puasa dan memperbanyak sedekah. Kemudian selain daripada itu, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kiranya di bulan Rajab ini memperbanyak doa-doa. Terlebih lagi doa ini kita bacakan selepas melaksanakan sholat 5 waktu. Rasulullah SAW dalam sabdanya mengajarkan kepada kita doa yang harus kita bacakan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Nah, ini adalah doa yang harus kita rutin kita bacakan sehingga umur kita sampai pada bulan Sya'ban dan bulan Ramadan nanti. Kaum muslimin, para pemirsa yang terjana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya pada bulan Rajab ini sendiri ada suatu peristiwa besar, yaitu tepatnya pada tanggal 27 Rajab, sebagaimana mayoritas ulama mengatakan demikian. 27 Rajab adalah peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Tentang peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, yaitu surat ke-17 ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya, yaitu Rasulullah SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa yang terjadi pada bulan Rajab,
di mana Allah Subhanahu wa taala mengisrakan dan mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dan kemudian kembali lagi ke bumi. Peristiwa apa yang terdapat dalam Isra Mi'raj ini? Tentunya kita semua memahami bahwasanya salah satu peristiwa besar yang terjadi atau perintah besar yang terdapat dalam Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW adalah tentunya perintah sholat, yang kemudian mengerucut pada perintah terhadap sholat, perintah sholat 5 waktu. Terkait tentang hikmahnya itu sendiri, Rasulullah SAW dalam berbagai macam hadisnya memberikan penjelasan bahwasanya sholat merupakan kewajiban yang utama dilakukan oleh umat muslim dan muslimah yang mengakui Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya dan Rasulullah SAW adalah nabinya. Nah, hikmah-hikmah di antara seorang melaksanakan ibadah sholat adalah banyak sekali, yaitu agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Akan tetapi ada satu kisah di mana Rasulullah SAW secara khusus mengibaratkan sholat dengan sungai. Dalam teksnya Rasulullah SAW memberikan wejangan kepada para sahabatnya, Ar-aita law anna nahram bibabi ahadikum yaghtasilu minhu khamsa marat. Tahukah Anda sekalian, seandainya di depan rumah Anda terdapat sebuah sungai, yaghtasilu minhu khamsa marat, dari sungai tersebut kalian mandi sebanyak 5 kali. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, hal yabqa min darani syai'un, apakah masih tersisa orang yang mandi di sungai sebanyak 5 kali tadi, masih tersisa kotoran yang ada di badannya? Kemudian serentak para sahabatnya menjawab, qalu la yabqa min darani syai'un ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, orang yang mandi sebanyak 5 kali, dia tidak akan tersisa, masih ada kotoran yang ada di badannya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan dan menganalogikan bahwasanya kadzalika shalawatul khams yamhu bihinal khataya. Begitu juga orang yang mengerjakan salat 5 waktu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah ia kerjakan sebelumnya. Kaum muslimin, para pemirsa channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak rahasia tentang sholat. Akan tetapi wabil khusus di bulan haram ini, 4 bulan ini, marilah kita tinggalkan berbagai macam keburukan-keburukan dan kemaksiatan dan larang-larangan yang Allah larangkan kepada kita semua, dan lebih kita tekankan untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan, wabil khusus memperbanyak sedekah dan puasa kita karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.